Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Rifdi untuk melanjutkan pembelajaran daring. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan lagi untuk materi tematiknya. Namun sebelumnya, sebelum membahas ke materi, silahkan kalian persiapkan dulu segala sesuatu harus dipersiapkannya. Alat tulisnya, fokus perhatian. Dan yang belum sarapan silahkan sarapan dulu. Yang belum mandi juga silahkanlah mandi dulu ya, karena nyantai kitanya tidak terpaku oleh waktu di kelas ya. Dan juga buat yang berkelompok juga silahkan yang khusyuk ya untuk menyimak materinya juga, dan simak baik-baik untuk materi yang akan disampaikannya. Dan jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Untuk berdoa kita mulai aja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, di sini kita masuk ke subtema 3. Silahkan kalian buka ya untuk subtema 3-nya, baik buku paket atau apanya. Meskipun beda pembahasan, namun inti dari materinya sama. Seperti itu. Di sini yang akan kita bahas itu subtema 3 dengan muatan IPA, IPS, PKN, SBDP dan Bahasa Indonesia. Adapun untuk sekarang tidak akan semuanya dulu. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas sekarang, tidak semuanya. Yang pertama di sini kita akan membahas bahasa Indonesia, masih berkenaan dengan ide pokok, kemudian mengembangkan ide pokok dan yang lainnya. Kemudian untuk IPS-nya juga letak geografis kita masih akan bahas. Kemudian IPA-nya kita akan membahas. Nah, sekarang masih alat gerak, namun kan kemarin kita membahas tentang tulang dan otot. Nah, sekarang kelainan dari tulang, penyakitnya atau penyakit pada tulang seperti itu ya. Dan yang lainnya kita akan bahas di sini. Silakan kalian simak videonya. Di sini yang pertama, pada pembelajaran 1 di sini kita akan menentukan ide pokok dalam teks. Masih ide pokok ya dalam teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Nah, kan di sini kan ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks kan ya. Nah, makanya ketika kalian dikasih bacaan atau teks, nah ketika kalian bisa menentukan ide pokoknya secara tidak langsung, kalian misalkan kalian diberi teks beberapa paragraf. Ketika kalian menemukan ide pokoknya, oh ide pokoknya ada di paragraf ini nih, oh berarti tentang ini misalkan seperti itu. Jadi intinya kalian sudah tahu. Dengan mengetahui ide pokok, otomatis kalian dengan mudah bisa menentukan inti permasalahan atau pembahasan yang ada pada teks yang kalian baca seperti itu. Nah, kemudian di sini kan kemarin kalian pernah mempelajari menentukan ide pokok teks yang lisan atau percakapan atau teks yang kalian baca. Di sini kalian akan menentukan ide pokok, masih ide pokok berdasarkan gambar. Jadi, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar. Cara menentukan ide pokok dari gambar, nah di sini kalian simak. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Contoh, misalkan sekarang kan lagi musim virus COVID-19 ya. Nah, di sini banyak yang meninggal nih. Oh, situasinya lagi apa? Lagi genting misalkan, seperti itu. Nah, banyak yang meninggal berarti suasananya berkabung seperti itu. Kan bisa ditentukan dari gambarnya ya. Kemudian, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek yang ada pada gambar tersebut. Jadi kalian lihat, oh gambarnya ini tentang tenaga medis yang menggunakan seragam APD itu, kemudian apalagi ya, misalkan membawa perlengkapan seperti untuk menyemprot, mensterilkan ruangan atau yang lainnya seperti itu ya. Bisa diperhatikan, dilihat dari gambarnya. Nah, kemudian di sini juga kita akan membahas alat gerak, masih alat gerak. Namun di sini yang akan kita bahas adalah tentang kelainannya ataupun bisa dibilang penyakit-penyakitnya. Nah, namun di sini cara memelihara kesehatan
alat gerak manusia. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Dulu kita pernah bahas nih di subtema 1. Kemudian posisi tubuh tegak saat berdiri. Kemudian berolahraga secara teratur. Jadi berolahraga juga harus teratur ya. Selain makan, tapi berolahraga juga harus teratur. Kalau keseringan kita olahraga, mungkin badan kita akan terlalu letih. Kalau kekurangan olahraga, badan kita juga kurang sehat seperti itu. Jadi ada aturannya ya untuk olahraga juga. Kemudian makan juga ada aturannya. Kalau keseringan makan mungkin nanti kita bisa obesitas. Kalau kekurangan kita akan seperti apa, dan seterusnya. Kemudian dari posisi tubuh juga kita harus tegap untuk berdiri atau duduk ya, seperti itu. Karena kalau kita kurang baik dalam memposisikan tubuh kita, akan terjadi kelainan. Seperti apa kelainannya? Baik, kita simak untuk kelainan atau penyakit-penyakit yang ada pada alat gerak kita. Nah, di sini adapun kelainan atau penyakit yang ada pada alat gerak manusia, itu yang pertama, contoh penyakitnya itu retak dan patah tulang. Ya, yang dimana disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Ya, kalau bahasa Sundanya misalah, potong, dan yang lainnya. Kemudian ada lagi skoliosis, lordosis, dan kiposis. Nah, ini kelainan tulang punggung. Nah, di sini tulang punggung kita itu akan mengalami kelainan apabila posisi tubuh kita ketika duduk, berdiri, dan yang lainnya itu kurang tepat. Akan terjadi skoliosis, lordosis, dan kiposis. Nah, untuk contoh-contohnya di sini kalian akan bisa melihat lordosis. Nah, bisa dilihat kelainan tulang lordosis itu seperti membusung ya. Jadi seolah-olah bagian badan kita, bagian perut kita ke depan. Sehingga dapat dilihat di gambar itu si tulangnya itu kan melengkung ke depan. Nah, itu disebut lordosis. Kemudian selain itu juga kalian akan mengetahui kelainan atau penyakit pada tulang itu. Yang pertama tadi retak, kemudian skolosis, lordosis, dan kiposis, dan yang ketiga itu rakitis. Disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Makanya ketika kalian minum susu itu bagus ya. Di situ kalsiumnya ada, vitamin D-nya juga ada, seperti itu. Yang terakhir ini ada osteoporosis. Nah, ini bisa disebabkan menurunnya kepadatan tulang, kropos ya. Biasanya kalau misalkan usia kalian itu masih pada bagus, tapi untuk yang sudah lansia atau lanjut usia itu biasanya sudah rentang terkena penyakit osteoporosis, seperti itu ya. Nah, jadi disinilah contoh penyakit-penyakit pada tulang. Nah, selain kita akan membahas tadi tentang induk pokok dan juga alat gerak, kelainan pada alat gerak, kemarin juga kita sempat membahas tentang kondisi atau pengaruh kondisi geografis di Indonesia. Indonesia kan negara kepulauan ya, komplit pokoknya. Gunungnya ada, dataran tinggi, dataran rendah, termasuk di sini betul pantai atau lautnya juga ada. Makanya di sini pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Nah, jadi negara maritim itu negara yang memiliki perairan yang luas, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki perairan yang luas, seperti itu. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Yang pertama, untuk positifnya, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya.
Nah, itu untuk positifnya. Sedangkan untuk negatifnya, yaitu yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Seperti itu. Jadi ketika budaya yang lain kita masuk, namun kita tidak mempertahankan budaya kita, maka itu akan jadi negatif. Ya. Nah, yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Contoh, misalkan kalian menonton atau memiliki idola dari luar negeri, misalkan dari Korea. Dari Korea, misalkan laki-laki menggunakan anting misalkan. Nah, itu kan budaya mereka. Ketika kita terapkan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, di Sunda, di Tasikmalaya, apakah akan sesuai dengan usia kalian yang masih remaja atau masih anak-anak? Tentu tidak. Nah, makanya ketika kita tidak menyesuaikan, itu akan menjadi dampak yang negatif. Betul ya. Jadi boleh kalian memiliki idola dari luar negeri, tapi jangan sampai kalian tergerus ke dampak yang negatifnya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk pengaruh sosial di masyarakat. Sekarang pengaruhnya itu terhadap apa? Betul, di sini terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dilihat dari yang pertama, keragaman suku bangsa. Kita kan beragam ya suku bangsanya, ada Sunda, Jawa, kemudian ada Kalimantan atau Sumatera atau apapun, itu Betawi dan yang lainnya, Melayu atau Padang dan yang lainnya, itu termasuk keragaman suku bangsa. Bahasa daerah yang beragam, ada Sunda, kemudian Jawa, kemudian ada bahasa Betawi dan yang lainnya. Kemudian keragaman pakaian adat. Sama, kalian pernah melihat contoh pakaian adat, macam-macam pakaian adat di kelas 4 misalkan dulu. Ada yang menempel di kelas kalian keanekaragaman pakaian adat. Di Sunda seperti apa dan yang lainnya. Kemudian keragaman rumah adat, rumahnya juga beda-beda ya. Nah, di sini kalau kalian pernah misalkan ke daerah Jakarta, di situ kalian ada wisata Anjungan, di sana ada miniatur Indonesia khusus untuk rumah adat, pakaian adat di dalamnya. Nah, itu beda-beda di sana. Ada dari Sunda seperti apa, dari Kalimantan. Jadi kalian tidak usah ke Kalimantan, kalian cukup bisa melihat di sana. Nah, di sana ada jelas bentuk rumahnya seperti apa, kemudian pakaian adatnya seperti apa dan yang lainnya. Kemudian keragaman senjata tradisional, senjatanya juga berbeda-beda, ada kris, kujang, kemudian ada apalagi ya, cerulit dan yang lainnya. Kemudian keragaman alat musik tradisional, gamelan juga ada gamelan Jawa, ada gamelan Sunda dan yang lainnya. Kemudian ada apalagi ya, tipa dan yang lainnya. Itu untuk keragaman betul alat musik tradisional. Jadi di sini kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia itu beraneka ragam. Ya, dari 6 jenis suku bangsa, bahasa, pakaian adat, keragaman rumah adat, senjata, kemudian musik tradisional. Nah, di sini ada contoh. Tadi kan negara kita katanya termasuk negara maritim. Yang mana saja contohnya? Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Ya, kalau darat makan itu udah biasa ya, karena kita negara kepulauan, otomatis dari Pulau Jawa ke Kalimantan itu kita pasti menyeberang lautan. Namun, selain menggunakan kapal laut, kita juga bisa pesawat terbang. Nah, di sini berikut beberapa pelabuhan yang terkenal antara lain. Berarti pelabuhan makan kapal laut ya. Di sini yang pertama, Belawan, Sumatera Utara. Kemudian Bakauheni di Lampung. Pelabuhan Merak di Banten. Kemudian Tanjung Perak di Jawa Timur dan Gilimanuk di Bali. Itu untuk betul pelabuhan. Kemudian untuk bandara atau bandar udara, tempat singgah dan transitnya pesawat, itu yang pertama di Sultan Iskandar Muda di Aceh.
Adi Sucipto di Yogyakarta, Soekarno-Hatta di Banten, kemudian Ngurah Rai di Bali, dan Sentani di Papua. Seperti itu ya. Jadi inilah transportasi yang dipengaruhi oleh negara kita sebagai negara maritim yang wilayah lautnya atau perairannya lebih luas, dan juga negara kepulauan, berbagai pulau luas. Coba kalau misalkan negara Indonesia itu satu daerah seperti Tasik, otomatis transportasi lautnya tidak ada, karena kan di Tasik tidak akan, misalkan dari Singaparna ke Tasik tidak melewati laut, jadi tidak usah menggunakan kapal laut seperti itu. Tapi kan Indonesia itu negara kepulauan, mau ke Pulau Kalimantan kita harus menyeberang, milih mau kapal laut atau kapal udara seperti itu. Nah, untuk terakhir pembahasan kita itu adalah SBDP. Betul. Nah, kemarin kan kita mempelajari tentang gambar bercerita. Nah, di sini kita juga akan melanjutkan, yaitu tentang komik, sama gambar bercerita juga. Di sini kan kalian pernah mendengar, membaca atau melihat atau membuat tentang komik. Apa Pak komik teh? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Di sini cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan dari atas dulu, misalkan seperti itu. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk memperjelas atau menjelaskan atau melengkapi dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi kan gambar teh kalau misalkan tidak ada kata-katanya tetap bisa bermakna, ya. Namun diperjelas dan dilengkapi, misalkan percakapannya, karena kan gambar tidak bisa ngomong, tapi diberi kata-kata sebagai percakapan. Betul, bisa jadi diperjelas oleh kata-kata tersebut. Kalau misalkan ada suaranya, itu bukan gambar tapi video, seperti itu ya. Jadi itulah untuk pembahasan komik. Mungkin nanti kedepannya kalian akan mencoba membuat komik. Untuk sekarang kalian cukup mengetahui saja tentang apa itu komik, seperti itu ya. Nah, baik, itulah tadi materi pembahasan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian ulangi jika misalkan kalian ada yang belum paham. Kalau ada pertanyaan boleh kalian di grup WhatsApp saja atau ke WhatsApp Bapak, silahkan. Dan buat yang tidak masuk grup, buat yang di luar SDN 1 Cikunir, boleh ditulis di kolom komentar. Dan setelah kalian memahami pembelajaran pembahasan pada pertemuan kali ini, untuk mengukurnya silahkan kalian kerjakan latihan ini. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian, dan akan dikumpulkan nanti 1 minggu sekali. Nah, untuk bukti pengerjaan pada hari ini, silahkan kalian bisa difotokan kemudian dikirim ke grup atau ke WhatsApp Bapak. Dan silahkan selamat berlatih atau bekerja untuk mengerjakan latihan. Nah, itulah tadi pembahasan pada pertemuan kali ini, dari awal pembahasan, latihan, kemudian masuk ke rangkuman atau kesimpulan tadi sudah disampaikan. Nah, untuk sebagai penutup, kita tutup aja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi, jika ada pertanyaan ataupun ada yang mau ditanyakan kurang paham, boleh di grup ataupun di WhatsApp pribadi Bapak, silakan ya. Dan cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati semua yang mendengarkan atau menonton video ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.